Beberapa suku yang memiliki tradisi unik dan aneh di dunia yang mungkin jarang diketahui oleh kamu karena sudah hidup di dunia modern. Mereka masih merangkul dan mempertahankan budaya khas yang mereka yakini. Banyak dari suku-suku ini hidup di daerah yang terpencil dan enggan untuk bergabung dengan dunia yang lain. Mungkin inilah yang mereka lakukan untuk menjaga tradisi lama mereka dari kepunahan. Umumnya, suku yang memiliki tradisi unik dan aneh ini tersembunyi di sudut-sudut bumi yang paling dalam dan sangat terpencil. Mereka juga masih memakai alat berburu tradisional, kebiasaan pakaian, sampai tradisinya yang masih tetap terjaga, walaupun sudah ketinggalan zaman. Nah, untuk kamu yang semakin penasaran, berikut adalah ulasan tentang suku yang memiliki tradisi unik dan aneh di dunia, versi seputar keunikan. 1. Suku Dinka. Ketika kamu mengakui konsep cantik adalah mereka yang berkulit putih, mulus, dan bersih, wanita-wanita suku Dinka justru mempunyai konsep cantik yang berbeda. Bagi mereka, wanita yang memiliki kecantikan sejati adalah mereka yang memiliki tanda sayatan di tubuhnya, utamanya di wajah. Jika kebanyakan orang menganggap luka bekas sayatan itu adalah aib bagi kecantikan diri, mereka justru bangga dan menganggapnya sebagai tolak ukur cantik yang hakiki. Adalah tradisi suku Dinka untuk memberikan tanda sayatan pada wajah warganya. Namun tak sembarang sayatan. Yang melukiskan sayatan haruslah sosok dukun yang sudah dipercaya oleh suku. Karena sayatan tersebut adalah salah satu bentuk tradisi budaya, jadi sayatannya haruslah bermakna dan tidak asal. Pun demikian dengan alat yang digunakan untuk menyayat. Pisaunya pun haruslah pisau yang sudah dibakar hingga panas. Bayangkan betapa sakit dan perih yang dirasakan oleh mereka yang tengah menjalani prosesinya. Sepanjang prosesi, mereka disiksa oleh pisau panas tersebut. Namun, yang tengah menjalani prosesi dilarang keras untuk menangis, apalagi berteriak. Cukup tahan saja dalam hati. Kalau kamu teriak atau menangis, kamu dan keluargamu akan malu seumur hidup. 2. Suku Mursi. Di Afrika, ada salah satu tradisi, yaitu tradisi lip plat atau plat bibir. Tradisi memasang plat bundar yang terbuat dari kayu di bibirnya ini dijalankan oleh suku Mursi, Sura, dan Suma yang tinggal di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omo Bawah, Ethiopia Selatan. Tradisi memasang plat atau piring kayu dimulai ketika penduduk perempuan usianya telah mencapai usia 15 tahun atau 16 tahun. Bibir bagian bawah mereka dipotong atau diberi lubang oleh ibunya atau oleh wanita lain yang satu kampung. Potongan bibir yang terbuka itu akan disumbat dengan kayu bulat dan dibiarkan sampai rasa sakitnya hilang atau sembuh. Penyembuhannya sekitar 3 bulan, bahkan bisa lebih. Awalnya, bibir disumbat dengan lempengan kayu bulat, kecil, dan diganti-ganti hingga ukurannya besar. Ada sejumlah perempuan yang memasang lempengan kayu di bibirnya yang berdiameter 12 cm, bahkan ada yang bisa lebih. Plat yang dipasang di bibir disebut Debi Atugoin. Tradisi itu menjadi ciri khas dan daya tarik wisatawan. 3. Suku Kayan. Layaknya di Indonesia, Myanmar terdiri dari berbagai macam suku dan etnik. Salah satu suku yang terkenal di kalangan wisatawan adalah suku Kayan, atau biasa disebut juga suku Padaung. Selain di tempat asalnya di wilayah Kayah, suku Kayan ini dapat ditemukan juga di daerah Inle. Selain danaunya, daya tarik lainnya dari daerah Inle adalah keberadaan suku ini. Mereka memproduksi kerajinan tangan berupa kain tenun tradisional Myanmar. Apabila berkeliling menggunakan perahu di Danau Inle, biasanya pengemudi perahu yang berperan sebagai tour guide akan mengajak wisatawan untuk mampir ke tempat pembuatan kain milik suku Kayan. Terdapat tradisi yang unik dan turun-temurun pada suku Kayan, yaitu wanitanya memiliki leher yang panjang. Leher panjang tersebut terbentuk karena mereka menggunakan semacam cincin dari bahan kuningan yang disusun menumpuk dan menutupi leher. Wanita suku Kayan sudah menggunakan cincin kuningan tersebut sedari usia belia sampai umur mereka menua. Setiap tahunnya, cincin kuningan di leher wanita Kayan akan bertambah dan meninggi, sehingga membuat leher mereka pun semakin panjang. 4. Suku Dayak di Kalimantan, atau tradisi kuping panjang, di mana daun telinga wanita suku Dayak sengaja dibuat menjuntai panjang dengan anting pemberat. Tradisi ini hanya dikenal oleh beberapa subsuku Dayak yang tinggal di pedalaman Kalimantan, seperti suku Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Saban, Dayak Kayan, Dayak Taman, dan Dayak Punan. Tradisi telingaan aru dilakukan sejak bayi.
yang ditandai dengan ritual penindikan daun telinga. Namun telinga bayi tidak langsung dipanjangkan, namun akan dipasangi benang sebagai pengganti anting-anting. Setelah luka tindik kering, maka benang akan diganti dengan pintalan kayu gabus. Pintalan kayu gabus ini akan diganti dengan ukurannya yang lebih besar tiap seminggu sekali. Pintalan kayu gabus dipilih karena sifatnya yang akan mengembang saat terkena air, sehingga dapat membuat lubang pada daun telinga juga semakin membesar. Setelah lubang pada daun telinga cukup besar, maka seorang gadis akan dipakaikan belaung atau anting-anting tradisional dari bahan tembaga. 5. Suku Himalaya. Dalam dunia perkawinan, ada istilah berbagi suami untuk beberapa istri. Dalam arti pernikahan poligami di mana sang suami memiliki beberapa istri dalam dunia pernikahannya. Meski banyak yang menentang, namun berbagi suami dalam satu ikatan perkawinan tentu dianggap boleh dilakukan. Namun yang dianggap janggal justru jika yang dibagi adalah istri yang bersuamikan orang lain. Tentu akan sangat aneh tentunya. Praktek berbagi istri nyatanya sering dilakukan, tepatnya oleh salah satu suku pedalaman di Nepal. Hal tersebut merupakan tradisi nenek moyang dan masih jaga kelestariannya sampai sekarang. Dari kasus poliandri yang pernah terjadi, biasanya seorang wanita akan memiliki beberapa suami yang random atau antara pria satu dan lainnya. Tidak ada semacam ikatan persaudaraan. Tapi yang dilakukan oleh suku Nepal ini tidak seperti itu. Jadi seorang wanita bisa membagi cintanya kepada pria yang masih bersaudara. Tak jelas kenapa bisa sampai begini. Namun diketahui hal ini dilakukan sebagai upaya penekanan angka kelahiran. Selain berbagi istri dengan beberapa pria atau poliandri, ala suku Himalaya di Nepal juga ada tradisi saling pinjam istri. Suku Himalaya di Nepal memiliki tradisi seks yang tak kalah anehnya. Para suami di suku ini memperbolehkan berbagi istri. Mereka boleh saja meminjamkan istrinya ataupun meminjam istri dengan pria lain. Konsep berbagi istri ini pada dasarnya dilakukan lebih untuk kelangsungan hidup mereka. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian di Himalaya yang sangat minim. Untuk itulah mereka berusaha mencari jalan keluar dengan cara membuat anak. Mereka bisa saling berbagi lahan nantinya. Memang cara yang dilakukan cukup ekstrim, yakni dengan membuat mereka menjadi saudara dengan cara berbagi istri yang bisa melahirkan anak satu saudara. Itulah beberapa suku yang memiliki tradisi unik dan aneh di dunia versi seputar keunikan. Jangan lupa subscribe dan share video ini para Unikers. Sampai jumpa.